Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, siswa-siswi Bapak semuanya, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang modernisasi dan pembaharuan dalam dunia Islam. Dari sisi etimologi, dari lughahnya, bahasanya, itu modernisasi itu dalam Islam disebut dengan kata tajdid atau al-islah, artinya pembaharuan. Namun dari sisi terminologi banyak para pakar yang memberikan definisi ini. Dan ini kita ambil satu saja, misalnya kalimat yang diungkapkan oleh tokoh pembaharu dari Indonesia, yakni Harun Nasution. Apa kata beliau? Pembaharuan dalam Islam itu adalah upaya penyesuaian pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa begitu? Karena memang tidak bisa kita pungkiri realita dalam kehidupan kita bahwa ada paham tertentu dari agama Islam. Catatan kecilnya bukan Islamnya ya. Kalau Islam itu relevan dengan semua zaman sampai dunia ini kiamat, relevan dengan semua keadaan. Ini pahamnya. Ada satu kelompok paham tertentu yang kadang-kadang dia kalau jumpa dengan teknologi, dia berkata, ini kan ciptaan kafir, ini buatan kafir, tak boleh digunakan. Seperti itu contohnya, paham-paham yang sifatnya kecil. Atau ada dia asal yang berkaitan dengan dunia barat, dia langsung berkata, oh ini jahiliyah, ini Yahudi, dan segala macamnya. Sehingga dia menolak untuk masuk pada kemajuan itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Harun Nasution. Bagaimana kita menyesuaikan paham-paham keagamaan ini sehingga kita bisa menerima kemajuan zaman, ya. Dan inilah yang dimaknai dengan tajdid, pembaharuan dalam Islam. Kalaupun pada intinya kita bukan hanya islamisasi dan bukan juga renaissance seperti yang ada di dunia barat. Nah, apa penyebab kita Islam harus masuk pada tatanan tajdid ini, pada tatanan pembaharuan? Itu ada dua faktor. Faktor pertama disebut dengan faktor intrend. Itu faktor yang muncul dari dalam ajaran Islam itu sendiri atau dalam lingkungan Islam sendiri. Pertama, apa dia faktornya? Dulu sebelum muncul pemikiran tajdid, pembaharuan ini, kita agama Islam pernah dari sisi peradaban stagnan. Kenapa stagnan? Tidak berkembang dari sisi peradabannya karena muncul pemikiran yang disebut dalam Islam itu dikotomi ilmu, memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada yang berkata kalau ilmu agama itu ilmu yang wajib dipelajari, sementara ilmu umum itu enggak penting. Nah, itu namanya dikotomi ilmu, memisahkan keduanya. Padahal Al-Quran sebagai grand teori dalam dunia Islam itu juga ada berbicara tentang ilmu sains teknologi, ada berbicara tentang ilmu-ilmu yang umum, tidak hanya melulu dengan syariat dan akidah. Maka ini yang faktor pertama. Bagaimana dikotomi ilmu, stagnasi pemikiran yang sifatnya jumud, yang membatasi tentang ijtihad untuk berpikir, ini kembali dibuka oleh para pemikir-pemikir Islam. Sehingga kita harus bisa membuka cakrawala kita berpikir, menatap ke depan, menyongsong hari-hari yang akan mendatang. Maka salah satu faktornya adalah karena adanya stagnasi pemikiran, adanya dikotomi ilmu. Maka inilah faktor sehingga kita maju ke depan, membuka stagnan dalam sifat dan cara memandang keadaan itu. Lalu yang kedua,
Di dalam Islam kan sebelum muncul pembaharuan kan kita pernah jaya. Ada dulu masa keemasan dalam Islam, dan di masa keemasan itu pemimpin-pemimpin kita sudah mulai banyak yang serakah dengan kekuasaan, sudah banyak yang terperangkap dalam perangkap-perangkap keduniaan, dan pada gilirannya mengakibatkan terpecah belahnya masyarakat, terpecah belahnya umat Islam. Nah, inilah yang menyebabkan kita mundur kembali. Kalau masyarakatnya terpecah belah, pemimpinnya rakus dengan kekuasaan, yang satu lobok dengan harta dunianya, maka akan hilanglah murwah, akan hilanglah mur'ah Islam, akan hilang harkat martabat Islam itu. Nah, melihat keadaan inilah para pembaharu, baik dia yang muncul dari Timur Tengah, baik dia yang muncul dari Indonesia ini sendiri, mereka berpikir kita nggak bisa begini-gini aja. Yuk kita harus buat gerakan-gerakan pembaharuan. Dan inilah faktor kedua dari dalam Islamnya munculnya tajdid, modernisasi dalam Islam. Dan ada yang kedua tadi, faktor eksternal, itu faktor yang datang dari luar. Pertama, apa ya faktornya? Ketika singa daratan Eropa, Lion of Europe, Napoleon Bonaparte itu datang dari Inggris ke Mesir membawa pasukan yang luar biasa, kecanggihan peralatannya, kan dia ditaklukkannya Mesir, sehingga imperialisme Barat itu bisa berkuasa beberapa dekade di Mesir. Dan inilah yang menyebab munculnya pemikiran tajdid dalam Islam. Ketika melihat Napoleon Bonaparte dengan peralatannya yang luar biasa canggihnya, dengan teknologi-teknologi yang dibawanya dari daratan Eropa sana, maka para pemikir kita, para ulama-ulama kita melihat ini sesuatu yang harus diserap dan diambil ilmunya untuk perkembangan Islam. Termasuk juga penyebabnya itu adalah sebelum masa kita terpuruk, itu Turki Utsmani kan sebahagian kecil wilayahnya itu juga berada di dataran Eropa, dan itu juga mempercepat sampainya modernisasi dalam Islam. Nah, anak-anak Bapak semuanya yang kelas 12, ini menjadi satu pembelajaran bagi kita betapa Islam itu pernah jaya. Islam pernah sampai pada masa keemasan, lalu kemudian down, jatuh kembali, dan titik naiknya itu adalah masa pembaharuan. Nanti kita akan melihat siapa tokoh-tokoh pembaharuan dari Timur Tengah. Ada dari sana namanya Jamaluddin Al-Afghani, ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridho, ada Mustafa Kemal Ataturk. Dari Indonesia ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasim Asy'ari, ada Ahmad Surbakti, ada Ahmad Hasan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan kupas tuntas satu-satu dari kepribadian tokoh ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan estafet perjuangan mereka untuk mengangkat harkat nama baik Islam dan bangsa kita tercinta Indonesia yang sama kita sayang ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti kita lanjutkan pada session diskusi. Demikian. Assalamualaikum.